Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang saya hormati Bapak Kusnul Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari Prodi PKMI semester 4. NIM 24206862320009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aliran Ilmu Kalam dan Pokok-pokok Pikirannya Masing-masing. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa dalam Islam ada beberapa perbedaan pendapat mengenai masalah akidah? Padahal kita sama-sama berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, pertanyaan seperti itulah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya ilmu kalam. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pengertian ilmu kalam, sejarah kemunculannya, perkembangan ilmu kalam, serta beberapa aliran beserta pokok-pokok pemikirannya. Baik, kita masuk ke tujuan presentasi, yaitu ada 3. Yang pertama, agar kita memahami apa yang dimaksud dengan ilmu kalam. Yang kedua, mengetahui bagaimana sejarah munculnya ilmu kalam. Dan yang ketiga, mengenal beberapa aliran dalam ilmu kalam beserta pokok-pokok pemikirannya. Jadi harapannya setelah presentasi ini kita bisalah memahami bahwa adanya perbedaan pendapat merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam. Ilmu ini membahas tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kenabian, hari akhir, dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lah, mengapa disebut dengan ilmu kalam? Karena pada masa dahulu, para ulama banyak menggunakan dialog dan diskusi untuk menjelaskan ajaran Islam. Jadi mereka menggunakan dalil dari Al-Quran, hadis, dan juga akal agar masyarakat lebih mudah memahami ajaran agama. Jadi tujuan ilmu kalam itu bukan untuk memperdebatkan agama, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan umat Islam melalui penjelasan yang logis seperti itu. Sejarah munculnya ilmu kalam. Selanjutnya kita masuk ke sejarahnya, yaitu ilmu kalam itu mulai berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu mulai muncul berbagai persoalan di kalangan umat Islam. Misalnya, muncul pertanyaan mengenai orang yang melakukan dosa besar. Apakah masih disebut dengan orang yang beriman atau sudah menjadi kafir? Seperti itu ya. Saat seorang itu melakukan dosa besar. Nah, kemudian muncul juga pembahasan mengenai takdir. Apakah manusia bebas menentukan pilihannya atau semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, selain itu pada masa dinasti Abbasiyah banyak buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disinilah para ulama mulai menggunakan logika dalam menjelaskan akidah Islam. Akhirnya lahirlah berbagai aliran dalam ilmu kalam yang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu beberapa aliran dalam ilmu kalam.
Aliran yang pertama adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran ini termasuk dalam Al-Sunnah wal Jamaah. Pokok pemikirannya adalah menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Artinya, akal boleh digunakan untuk memahami agama, tetapi apabila hasil pemikiran akal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Mereka juga mengajarkan agar seorang muslim itu lebih mengutamakan ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunnah. Karena bersifat seimbang, aliran ini menjadi aliran yang paling banyak dianut oleh umat Islam termasuk di Indonesia. Aliran berikutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal dengan aliran yang lebih mengutamakan akal. Menurut mereka, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya, sehingga harus bertanggung jawab atas semua amalnya. Salah satu pendapat yang terkenal adalah mengenai orang yang melakukan dosa besar. Menurut Mu'tazilah, orang tersebut tidak bisa disebut sebagai mukmin, tetapi juga tidak disebut kafir. Mereka mengatakan bahwa posisinya berada di antara keduanya. Pendapat inilah yang menjadi ciri khas aliran Mu'tazilah. Lalu aliran yang terakhir adalah Wahabi. Aliran ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuan utamanya adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis atau sunnah, serta memurnikan ajaran tauhid. Dalam ajarannya terdapat 3 pembagian tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yakni meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namun, beberapa pandangan Wahabi seperti mengenai tawasul dan ziarah kubur masih menjadi pembahasan di kalangan para ulama hingga saat ini. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan juga argumentasi yang rasional. Ilmu kalam lahir karena adanya berbagai persoalan yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya muncul berbagai aliran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan juga Wahabi yang masing-masing memiliki cara berpikir yang berbeda dalam memahami ajaran Islam. Sebagai mahasiswa, kita tidak perlu memperdebatkan perbedaan tersebut. Yang lebih penting adalah memahami bahwa setiap aliran memiliki latar belakang sejarah dan cara berpikir masing-masing. Dari situ kita dapat belajar untuk bersikap bijaksana, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.